Apa kabar? Ada sukacita, amin? Amin. Haleluya. Untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bersatu dalam doa, hanya bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan kami boleh sama-sama beribadah sama-sama Tuhan untuk memuji meninggikan Engkau Tuhan. Engkau ada Raja kami Tuhan, berdaulatlah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Berdaulatlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Beracaralah Tuhan di ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar namamu saja yang dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kau memberkati Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan diberkati, dilawat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami mulai ini Tuhan, kami mau gabungkan Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan pada kami Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita akan muliakan nama Tuhan. Lebih semangat lagi. Ya. Are you guys ready fly to be Jesus? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, dipakai kakiku. Janji-Mu terdapat di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menurutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kuasa baru. Semuanya, ku kan terbang tinggi awan.
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan menopang bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan itu bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan kuasa baru. Sing it! Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Coba di rumah bersama kita nyanyikan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, masih semangat Bayun. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan kita lebih lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, menyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya.
sepanjang minggu ini. Mari kita saksikan Glow You TV. Welcome to Glow You TV Bersama gue Ovi. dan gue Ferry. Kita di sini mau kasih informasi ke teman-teman seputar pelayanan dan kegiatan Glow You selama seminggu depan. Betul sekali. Nah, sebelum kita memberikan informasi yang menarik buat teman-teman semuanya, kita mau kasih tahu nih campaign buat teman-teman semuanya. Campaignnya apa tuh, Vi? Campaign-nya adalah Read Your Bible. Nah, buat teman-teman, yuk kita sama-sama sukseskan campaign ini untuk memberkati semakin banyak jiwa-jiwa lagi buat teman-teman. Betul banget. Nah, untuk mendukung campaign ini, Betul. di Glow You TV ini setiap minggunya kita mau kasih satu amazing Bible fact. Apa tuh, Vi? Nah, salah satu yang kali ini gue mau kasih tahu ke lu nih, Fact. Lu pernah tahu atau pernah baca nggak sih di Alkitab itu ada salah satu tokoh yang pernah khotbah paling lama banget pokoknya. Siapa itu, Vi? Nah, teman-teman kalau misalkan baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 11, di situ tulis ada yang namanya tokoh Paulus. Nah, Paulus ini pernah khotbah sampai fajar menyingsing, kayak nggak pernah bayangin kan berapa lama Iya, itu, nggak amazing kepikiran banget banget sih. kan. Nah, teman-teman maka dari itu bisa tahu informasi-informasi dengan cara apa sih? Ya baca Alkitab kalian. Baca Alkitab supaya Betul kita semakin banget. mengerti lagi kan, karena semua di Alkitab itu ada. Betul. Betul. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa minggu depan kita stay tune lagi di ibadah Sunday Service kita di hari Minggu jam 5 sore. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Geran Lumoindo. Jadi buat teman jangan lupa untuk di Subscribe, jangan lupa di like. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa ya untuk memberikan Persembahan dan perpuluhan kita sudah transfer semuanya ya, sudah Iya, sembah betul. online. Teman-teman bisa langsung kasih ke rekening di bawah ini nih. Jadi teman-teman kalau misalkan rindu terbeban untuk memberikan persembahan, teman-teman boleh langsung transfer nomor yang di bawah ini. Nah, buat teman-teman nih, walaupun kita juga nggak bisa ketemu secara langsung, Betul. kita bisa langsung home sale di rumah kita masing-masing. Iya. Caranya gimana? Ya lewat online gitu Lewat kan. online, Glow Club semua serba online. virtual. Share virtual. Jadi buat teman-teman, kita bisa gabung di Glow Club online kita, share virtual. Jadi teman-teman boleh langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini nih teman-teman, untuk sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan, untuk sama-sama kita bisa curhat dan kita Betul. merasakan jamahan Tuhan. Betul banget. Oke teman-teman, sekian informasi kita mau sampaikan selama seminggu depan. Teman-teman kalau misalkan mau update informasi apa aja yang ada di Instagram GlowYouth @GlowYouthMyDay. Betul. Baik, teman-teman, sebelum itu kita mau siapkan hati untuk kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. God bless you. Betapa kami kagum akan keindahan-Mu, Yesus. Satu yang kami tahu, Engkau penolong yang setia buat setiap kami. Terima kasih, Tuhan.
temukan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. ini hati kami Tuhan. Kami bawa untuk menyembah-Mu Yesus. Betapa kami kagum akan keindahan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sabar. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sumber keselamatan kami Tuhan. Shalom orang-orang muda sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang telah menjadikan bagi kami hari ini agar kami boleh menikmati dan menjalani kehidupan kami dalam anugerah yang berlimpah di dalam Tuhan kami, Juru Selamat kami Kristus Yesus. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah untuk kami boleh datang memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah yang layak untuk menerima segala hormat dan pengagungan kami. Bahkan kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami lewat tuntunan terang firman Tuhan. Agar kehidupan kami boleh senantiasa melihat kemuliaan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran firman Allah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang muda sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita masih ada sebagaimana kita ada pada hari ini, maka kita mengetahui itu semua bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan Ia menjadi Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di saat-saat seperti ini keadaan yang kita hadapi, keadaan pandemi yang kita hadapi telah membuat setiap kita, bahkan semua orang secara global menyadari untuk mengenal yang disebut dengan zaman, mengenal zaman. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena sebagai anak-anak Tuhan kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Sebab Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita senantiasa menyertai kehidupan kita, memberitahu segala hal yang penting yang perlu untuk kita ketahui agar perjalanan kehidupan kita merupakan perjalanan yang sungguh-sungguh nyata dalam penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini kita bersyukur karena dalam ibadah kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang penting buat setiap kita. Karena kita menyadari bahwa di masa-masa seperti ini yang harus kita lakukan adalah untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yang harus kita jalani dalam kehidupan ini adalah semakin hari semakin berjalan dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Karena itu adalah menjadi sukacita buat kita sekalian untuk kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang keadaan yang sedang kita alami seperti ini, kita tahu bahwa keadaan seperti ini merupakan keadaan yang sementara. Ini merupakan periode khusus yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Kita mengerti bahwa Tuhan sering kali bekerja di dalam kehidupan kita dalam kerangka-kerangka periode waktu yang khusus. Ada banyak hal yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pada periode-periode khusus di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti bahwa selayaknya manusia biasa, selayaknya manusia pada umumnya, maka kita tahu bahwa ada periode-periode yang memang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita tidak perlu terheran-heran akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk menunjukkan karyanya, menunjukkan rancangannya dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Selayaknya manusia pada umumnya, maka kita tahu bahwa ada periode di mana kita boleh terus bertumbuh, kita lahir, lalu kemudian kita menjadi anak-anak atau balita, lalu kemudian kita bertumbuh menjadi remaja, setelah kita bertumbuh dari remaja kita akan menjadi orang yang dewasa, lalu kemudian kita akan menjadi tua atau lanjut usia sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Tentu tidak semua orang bisa melewati semua periode tersebut sampai pada lanjut usia, tetapi pada umumnya setiap orang itu akan melewati periode-periode kehidupan yang seperti itu. Tapi kita juga menyadari bahwa di saat periode-periode itu terjadi di dalam kehidupan kita juga melihat ada periode yang lain. Ada waktu, kerangka waktu yang lain juga terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita sedang bertumbuh, kita tahu bahwa kita punya periode untuk bermain, kita punya periode untuk belajar, kita punya periode untuk kuliah, untuk bekerja, untuk menikah, punya anak, punya cucu, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan aktivitas-aktivitas gereja kita. Ada saatnya kita harus melewati yang namanya sekolah minggu karena kita masih anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, lalu kemudian kita ada dalam youth seperti yang kita hadapi saat-saat ini, lalu sesudah itu kita akan mengikuti ibadah umum, dewasa dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan perjalanan kerohanian kita. Masing-masing kita tentu punya periode-periode khusus dalam perjalanan kerohanian kita. Karena ada saatnya kita ada dalam periode kenakalan luar biasa,
Ada saatnya kita dalam periode di mana kita justru ada dalam pergaulan yang buruk sehingga justru yang jahat, yang berdosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ada saatnya kita mengalami keadaan pemberontakan baik kepada Tuhan, kepada orang tua dan kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Bahkan ada saatnya Tuhan membawa kita pada anugerahnya sehingga kita boleh bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bahkan mungkin sepanjang waktu kehidupan kita sampai dengan hari ini kita sudah melayani Tuhan. Itu merupakan periode-periode khusus yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita dan membawa kita sampai dengan pada hari ini. Dalam Alkitab periode-periode yang kita sebutkan tersebut itu kita kenal dengan musim atau masa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita mengenal atau mengetahui firman Tuhan yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jika kita mengenal firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, pada musimnya. Maka ini menjelaskan cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang harus memahami bahwa kita menjalani kehidupan kita dan ini merupakan perjalanan rohani setiap kita sampai kita menemukan tujuan Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuan pribadi Allah di dalam kehidupan setiap kita itu pasti berbeda-beda. Tujuan ilahi buat saya berbeda, buat setiap saudara berbeda. Karena itu kita mengetahui bahwa meskipun tujuan kita berbeda, tetapi kita tahu bahwa kita masih bisa terus belajar dari Tuhan agar kita mengerti bahwa meskipun tujuan kita berbeda, tetapi kita punya Tuhan yang sama yang menghendaki hal-hal yang ajaib, yang mulia, yang indah terjadi dalam kehidupannya sesuai dengan rancangannya. Nah, jika saudara bertanya mengapa tujuan Tuhan buat setiap kita berbeda, maka jawabannya yang pertama adalah itu semua karena kedaulatan Tuhan. Itu semua karena kehendak Tuhan buat setiap kita. Tuhan berdaulat untuk menentukan dan merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang kedua, jika saudara bertanya mengapa tujuan pribadi kita berbeda-beda. Tujuan kita berbeda-beda karena itu akan menjadi sarana Tuhan agar kita bisa memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ditanya mengapa tujuan kita berbeda? Tujuan kita berbeda karena dengan tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita, membuat kita memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita punya pertanyaan sekarang. Dari mana kita harus belajar dan menemukan tujuan ilahi tersebut di dalam kehidupan kita? Maka dengan tegas kita bisa menemukan semuanya karena itu bersumber di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus merupakan pewahyuan atau penyataan Allah sehingga melalui Tuhan Yesus kita bisa menemukan jawabannya. Dan kita juga sudah sepakat bahwa Kristus adalah pusat segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku. Itu sebabnya ini merupakan ajakan buat setiap kita. Meskipun kita masih muda, meskipun bahkan kita sudah berusia tua sekalipun, Yesus tetap mengundang kita dan berkata, belajarlah kepadaku. Itu sebabnya kita tahu bahwa sumber satu-satunya agar kita bisa menemukan pelajaran sejati dalam perjalanan kehidupan kita adalah hanya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, meskipun relatif singkat adanya, tetapi kita bisa menemukan bahwa ada periode-periode lahiriahnya yang bisa kita gunakan sebagai pola atau pattern yang bisa kita pasangkan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan mulai membuka Alkitab kita dan melihat apa yang Alkitab jelaskan kepada kita tentang periode lahiriah Kristus. Saya temukan bahwa periode kelahiriah atau periode lahiriah Kristus di dunia ini saya membaginya kepada 3 tahapan atau 3 periode. Yang pertama adalah masa kelahiran sampai pada masa anak-anak dan masa remaja. Ini disebut dengan periode pertumbuhan. Mari kita lihat Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-52 dikatakan demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya percaya tidak kebetulan Alkitab menjelaskan ayat ini
yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus makin bertambah besar, dia bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini saya sebut sebagai periode awal, periode pertumbuhannya. Di mana Kristus yang dicatat dalam Alkitab sejak kelahirannya yang masih bayi, lalu kemudian ia bertumbuh pada masa remaja, dan kemudian ia akan masuk pada tahapan yang kedua. Dan di sini bisa kita melihat bahwa periode ini merupakan periode yang penting, yang juga bisa kita tarik pelajaran rohaninya di dalam kehidupan kita. Bahwa sama seperti Kristus, maka kita juga harus melewati periode untuk terus bertumbuh. Yang kedua, periode yang kita bisa lihat dan pelajari dari Kristus secara lahiriah adalah periode dewasa. Dan ini merupakan periode yang penting yang akan kita pelajari. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 mengatakan begini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Periode yang ini saya sebut dengan periode dewasa. Karena Alkitab telah mencatat bahwa Yesus mengalami pertumbuhan sejak kelahirannya, masa remaja dan masa mudanya. Dan ayat yang kita baca tidak secara kebetulan dicatat oleh Alkitab untuk menjelaskan ini merupakan masa di mana Yesus sudah menjadi dewasa. Alkitab mencatat kira-kira usianya sudah mencapai 30 tahun. Karena usia pelayanan Tuhan Yesus selanjutnya adalah kira-kira 3,5 tahun. Sehingga usia Kristus secara keseluruhan di dunia ini adalah kira-kira 33,5 tahun. Dan periode dewasa ini merupakan periode yang penting. Karena hasil dari periode dewasa ini adalah suara Tuhan yang menyatakan kepada Kristus, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Yesus telah menjalani kehidupannya, dia mengalami pertumbuhannya dan masuk pada titik yang dewasa. Dan yang ketiga, periode yang saya sebut dengan periode pelayanannya. Ini bisa kita lihat di dalam Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dikatakan sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi dewasa merupakan periode lahiriah yang kedua yang kita akan pelajari. Dan tentu yang akan kita pelajari adalah pelajaran-pelajaran rohaninya. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ini, kita harus melihat bahwa ada persoalan serius ternyata di sini. Apakah persoalannya? Persoalannya adalah setiap orang tentu secara lahiriah akan bertumbuh dan menjalani periode-periode lahiriah tersebut. Karena setiap kita pasti akan bertumbuh dari anak-anak menjadi remaja, muda menjadi dewasa dan menjadi tua. Tetapi ada banyak orang tidak sungguh-sungguh menemukan tujuan di balik periode tersebut. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa persoalan yang banyak ditemui di sini adalah banyak orang yang secara usia memang disebut dewasa, bahkan disebut tua, tetapi belum sungguh-sungguh menjadi dewasa. Kita bisa melihat ternyata bahwa usia yang cukup banyak tidak menjamin seseorang dikatakan menjadi dewasa. Orang bisa saja rambutnya sudah habis, orang bisa saja punya brewok yang banyak, punya kumis yang tebal, tetapi belum tentu ia dewasa. Karena ternyata menjadi dewasa merupakan periode yang terpanjang di dalam kehidupan kita. Bahkan usia 70-80 tahun tidak menjamin seseorang menjadi dewasa. Jadi kalau kita melihat 3 periode tersebut, pertumbuhan menjadi dewasa dan melayani, maka periode menjadi dewasa itu merupakan periode paling panjang yang biasa ditemui dalam kehidupan orang percaya. Kita bukan hanya sekedar melihat kehidupan kita. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, seringkali mereka diproses Tuhan, seringkali mereka diuji Tuhan, baik dalam keadaan yang menyenangkan maupun dalam keadaan yang sulit sekalipun, membuktikan apakah mereka sudah menjadi sungguh-sungguh dewasa. Karena menjadi dewasa itu merupakan kehendak Tuhan buat setiap kita. Nah, sebelum kita menjadi dewasa, maka periode yang harus kita lewati dengan baik adalah periode bertumbuh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi dewasa kalau kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan.
Tentu saya jelaskan bahwa pertumbuhan di sini bukan hanya sekedar pertumbuhan jasmani atau pertumbuhan lahiriah, tetapi bertumbuh dalam moral, dalam jiwa, dalam pikiran, dalam hati, dalam pikiran, bahkan dalam kerohanian kita. Nah, untuk menjadi dewasa kita harus mengetahui dengan jelas apa yang dapat membuat kita bertumbuh. Jadi pertanyaannya begini, apa yang membuat kita bisa bertumbuh? Dan biasanya kalau ada pertanyaan apa yang membuat seseorang bisa bertumbuh, maka jawaban paling sederhana dan paling mudahnya adalah makanan. Makanan adalah yang membuat orang bisa menjadi bertumbuh. Itu sebabnya ketika anak-anak masih kecil, masih bayi, mereka harus mendapatkan asupan makanan yang bergizi, yang baik untuk menunjang pertumbuhannya. Karena masa pertumbuhan itu merupakan masa yang juga penting di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita baru saja meninggalkan kehidupan kita yang lama, kalau baru saja kita bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka itu belum merupakan akhir dari perjalanan kita. Kalau saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah berjuang dengan sangat berat untuk bertobat, meninggalkan kebiasaan merokok, meninggalkan kebiasaan ikatan terhadap narkoba, terhadap pornografi, terhadap seks bebas dan lain sebagainya. Dan waktu kita sudah bertobat saat ini, itu belum akhir dari perjalanan kita. Itu justru merupakan masa-masa awal kehidupan kita, di mana Tuhan menghendaki agar kita semakin bertumbuh. Dan jawabannya bagaimana kita bertumbuh? Sama seperti manusia pada umumnya bertumbuh dengan mendapatkan makanan, maka makanan menjadi sumber energi yang membuat kita semakin bertumbuh secara dinamis. Apa artinya dinamis? Bertumbuh secara dinamis itu berarti kita bertumbuh semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berkualitas. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan makanan merupakan jawaban yang tidak salah. Tetapi di sini yang kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa manusia itu tidak hidup hanya dari roti saja. Tetapi dikatakan apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau saya bagi dua dari apa yang Tuhan Yesus katakan, maka hidup dari roti saja ini menggambarkan tentang makanan lahiriah kita. Tetapi dikatakan firman yang keluar dari mulutnya Allah, maka ini merupakan makanan rohani kita. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu saya tidak perlu mengajarkan setiap saudara secara detail, karena kita sudah besar, saudara sudah besar, tidak perlu diajarkan bagaimana memiliki atau memiliki kehidupan dengan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Saudara bisa dapatkan informasi itu dari mana saja. Tetapi ketika kita sekarang ada dalam persekutuan bersama dengan orang-orang muda, anak-anak Tuhan di gereja ini, maka kita harus mengerti bahwa yang harus kita asup dalam kehidupan kerohanian kita adalah pengalaman dengan firman Tuhan, pengalaman dengan Alkitab. Kalau saudara sudah bertobat, kalau saudara sekarang mau terus bertumbuh, maka jawabannya adalah saudara harus memiliki pergaulan dengan firman Tuhan. Karena bergaul dengan firman Tuhan itu merupakan bentuk atau bukti pengalaman pribadi atau pergaulan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Jika saudara bertanya Tuhan itu ada di mana, maka jawaban sederhana saya adalah di dalam Alkitab yang bisa kita baca setiap hari. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman Tuhan. Kalau kita bertanya, saya tidak bisa melihat Tuhan. Ya tentu, pada keadaan seperti ini kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi ketahuilah ketika kita membuka Alkitab kita, lalu kemudian kita membaca dan merenungkannya, ketahuilah di situ kita telah berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita, Tuhan akan menyatakan kehendak dan rancangannya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan membentuk kita lewat firman yang kita dengar. Itu sebabnya itu akan menjadi makanan yang memiliki kuasa yang luar biasa. Membuat kita semakin bertumbuh baik dalam moral, dalam pengetahuan, bahkan dalam kualitas kerohanian kita. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti bahwa ketika kita menjadikan firman sebagai makanan, maka tentu ada firman yang lembut buat kita. Tetapi ada juga makanan yang keras. Alkitab mengatakan kalau kita ingin terus bertumbuh, maka tentu makanan kita adalah makanan yang tidak terus menerus makanan yang lembut. Tuhan menghendaki agar kita juga menikmati makanan-makanan yang keras yang disediakan oleh Tuhan. Apa itu makanan keras? Makanan keras adalah biasanya bersifat teguran, didikan, dan ganjaran Tuhan
yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu adalah makanan keras. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang ada dalam keadaan yang buat banyak orang sangat menyulitkan. Dan tentu kita tidak bisa menganggap enteng keadaan ini. Bukan berarti kita mengecilkan kuasa Tuhan, kasih dan kebaikannya. Tetapi kita mengerti sekarang bahwa situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau itu merupakan didikan dan ganjaran dalam kehidupan kita di periode yang tidak mudah untuk dilalui oleh setiap orang lewat pandemi ini, maka kita tahu sebetulnya kita bisa melihat ini dengan kacamata rohani kita bahwa ini adalah makanan keras yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Agar lewat makanan keras itu kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat, kita bisa mendapatkan gizi yang baik dari Tuhan agar kita bisa menjadi dewasa. Yang berikutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga berkata, pikulah kuk yang kupasang. Dan ini merupakan metode Tuhan untuk mengajar kita. Apa artinya pikulah kuk yang kupasang? Itu berarti menjelaskan bahwa Tuhan mau kita belajar berdampingan dengan Tuhan Yesus. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting untuk kita melihat Alkitab kita sebagai firman Allah, tetapi penting juga kita melihat Alkitab sebagai Kristus yang senantiasa ada mendampingi kita. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh menganggap remeh pergaulan kita dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Karena kalau kita berjalan bersama dengan firman, kalau kita mengutamakan firman dalam setiap keputusan, pilihan yang kita ambil bahkan di masa-masa seperti ini, maka kita telah menempatkan Kristus berjalan berdampingan bersama dengan kita. Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Kalau kita belajar dalam dunia peternakan gitu ya, kalau kerbau itu mendapatkan kuk untuk membajak, maka biasanya ada kuk yang bisa ditempatkan untuk 2 kerbau sekalian gitu saudara ya. Dan ini merupakan gambaran bahwa ketika Tuhan menempatkan kuk buat kita, maka Tuhan menempatkan dirinya juga bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang mengerti bahwa justru dalam keadaan yang sangat membingungkan seperti ini, di mana seseorang berpikir apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi kita tidak perlu takut tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, karena kita tahu ada Kristus yang di samping kita, ada firman Allah yang akan menunjukkan kepada kita untuk tetap melangkah maju ke depan, bertumbuh ke depan, agar kita tidak seperti dunia, tetapi kita berjalan bersama dengan Kristus. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab yang saudara miliki itu merupakan makanan yang hebat. Kenapa? Karena itu bukan hanya sekedar memberikan gizi, tetapi itu membawa kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Kalau yang pertama, untuk menjadi dewasa yang dikehendaki Tuhan adalah melalui pengalaman dengan firman yang hidup, maka yang kedua yang Tuhan kehendaki agar kita menjadi dewasa adalah menerima segala bentuk tanggung jawab. Sekali lagi, yang kedua, untuk menjadi dewasa, di masa transisi, di masa kita memasuki periode yang baru dalam kehidupan kita untuk terus bertumbuh, maka yang Tuhan kehendaki adalah kita harus menerima segala bentuk tanggung jawab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak kita kecil, kita selalu dididik oleh orang tua kita agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Meskipun sejak awalnya segala sesuatu dikerjakan oleh orang tua kita, tetapi perlahan-lahan sedikit demi sedikit orang tua akan mendidik kita untuk menjadi mandiri dan menerima tanggung jawab. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang tidak senang menerima tanggung jawab. Ini merupakan persoalan dan penghambat pertumbuhan kita untuk menjadi dewasa. Kalau kita mau jujur, kita akan mengingat masa-masa di mana waktu kita masih kecil, masih muda. Lalu kemudian orang tua kita mendorong kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Misalnya membersihkan kamar kita, lalu kemudian merapikan pakaian kita, buku-buku kita, pergi sendiri ke sekolah dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk didikan orang tua dan ini merupakan hal yang sangat-sangat lumrah terjadi. Demikian juga Tuhan kepada kita. Karena kita harus mengerti bahwa bentuk pewahyuan yang Tuhan nyatakan buat kita adalah Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia adalah Tuhan orang tua kita yang mendidik kita. Itu sebabnya perlahan-lahan dalam kehidupan kita, kita akan dipercayakan untuk mendapatkan tanggung jawab.
Karena itu di masa-masa seperti ini, jika engkau diperhadapkan dengan tanggung jawab, terimalah itu dengan ucapan syukur. Karena itu merupakan bentuk didikan Tuhan dan proses Tuhan untuk membawa setiap saudara menjadi dewasa. Tentu kita bisa mengerti bahwa yang namanya tanggung jawab itu terlihat atau terasa tidak enak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita mengerti bahwa tanggung jawab itu merupakan bukti seseorang menjadi dewasa. Banyak persoalan saudara, ada banyak orang yang menikah, ada yang menikah di usia muda lalu kemudian kehidupan rumah tangganya berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang-orang muda yang masih muda lalu kemudian menjalani pernikahan dan pernikahannya gagal. Kenapa persoalan itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana, karena belum menjadi dewasa. Ada banyak tahapan, ada banyak keadaan, ada banyak posisi, ada banyak status yang ingin kita capai itu membutuhkan kedewasaan. Baik itu pernikahan, baik itu pekerjaan, baik itu memulai usaha, baik itu melayani Tuhan. Posisi tersebut harus dimulai dengan kedewasaan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu, jika Tuhan mengizinkan kita untuk melewati masa-masa yang sulit, keadaan-keadaan yang berat, itu membuktikan bahwa Tuhan sedang memberikan maksud kepada kita, bahwa Tuhan menghendaki agar kita menjadi bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah ini penting. Apa maksud dari tanggung jawab? Maksud dari tanggung jawab yang diberikan kepada kita agar paling tidak kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Yang diizinkan Tuhan adalah di sini kita tidak boleh mengandalkan siapapun dan mengandalkan kekuatan manusia. Yang diizinkan Tuhan adalah kita hanya boleh mengandalkan kekuatan Tuhan. Meskipun kita harus menjalaninya sendiri, meskipun kita harus menjalaninya kelihatan seorang diri dan tidak ada bantuan, tetapi maksud Tuhan adalah agar kita bertanggung jawab dan melihat bahwa Tuhan itu yang menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di masa-masa seperti ini segala sesuatu sudah dilakukan sendiri sekarang. Ya, sekarang kalau kita belajar, kalau kita kuliah, kalau kita kerja, dibutuhkan tanggung jawab pribadi di sini. Karena kita bisa secara jujur kita bisa melihat ada orang-orang yang harus sekolah di rumah. Biasanya mereka tidak dengan sungguh-sungguh sekolah, hanya supaya kelihatan sekolah gitu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di depan handphone atau di depan komputer biasanya terlihat seorang bisa pakai seragam sekolah gitu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi mungkin bagian bawahnya itu berbeda, bukan baju sekolah. Mungkin biasanya kalau pergi sekolah itu sudah mandi, ini belum mandi langsung pakai baju seragam, lalu kemudian berdiri di depan, duduk di depan komputer atau telepon, lalu kemudian mulai pelajaran jarak jauh, pelajaran online gitu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dalam hal ini sebetulnya setiap kita sudah masuk dalam era yang baru di mana kita harus melakukan segala sesuatu sendiri dengan bertanggung jawab. Di sana ada integritas, di sana ada kejujuran. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa bersungut-sungut lagi dengan keadaan ini. Memang kelihatannya berat, memang kelihatannya menyulitkan. Tetapi dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan hanya mengandalkan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Karena kita tahu Tuhan Yesus sendiri berkata, jika engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bertanya siapakah Tuhan Yesus, maka hari ini saya bisa berkata dengan jelas, Tuhan Yesus adalah anugerah Allah. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar anugerah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus sesungguhnya adalah tanggung jawab dari Allah kepada umat manusia. Menjadi dewasa itu berarti kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Menjadi dewasa itu berarti membuat kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tidak ada patternnya, tidak ada contohnya, tidak ada polanya. Selain Kristus adalah satu-satunya contoh. Tentu kita bisa memiliki teladan, baik itu orang tua kita, bapa rohani kita, orang-orang yang kita hormati, tentu betul. Tetapi sesungguhnya satu-satunya contoh yang harus kita teladani itu adalah Kristus. Kristus adalah anugerah, tetapi Kristus di sini juga merupakan tanggung jawab kepada setiap kita. Menjadi dewasa, saya catat di sini bukanlah menjadi tidak berdosa sama sekali. Mungkin saudara bertanya, kalau saya sudah dewasa itu artinya saya tidak berbuat dosa lagi. Bukan itu maksud saya. Tentu kita masih punya kelemahan, tentu kita bisa jatuh dalam dosa.
Tetapi orang yang dewasa itu bukan berarti dia tidak berdosa sama sekali. Tetapi orang yang dewasa adalah orang yang semakin tidak berbuat dosa. Sekali lagi saya katakan, orang yang dewasa adalah bukan orang yang tidak berbuat dosa lagi. Tetapi orang yang dewasa adalah orang yang tidak lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk tanggung jawab atas anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi dewasa menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Karena menjadi dewasa membuat kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang menghadirkan perkenanan Tuhan. Sekali lagi, mengapa Tuhan mau kita menjadi dewasa? Dan mengapa menjadi dewasa itu begitu penting buat kita? Karena justru ketika kita menjadi dewasa, Tuhan akan membuat kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik, yang menghadirkan perkenanan Tuhan. Ingat apa yang suara Tuhan sampaikan ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu kemudian dikatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti tujuan dari dewasa ini adalah melihat perkenanan Tuhan. Saudara, jangan lupa di gereja kita tahun ini disebut sebagai tahun perkenanan Tuhan. Karena itu tidak kebetulan Tuhan membawa kita sedemikian jauh. Kita tidak pernah membayangkan waktu kita masuki tahun 2020 ini kita berpikir bahwa tahun perkenanan Tuhan maka segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Kita baru menjalani beberapa bulan di tahun 2020, maka sesuatu yang hebat, yang dahsyat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bukan gereja saja, tetapi secara global. Tetapi kita tetap mengimani bahwa tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Karena itu justru bentuk perkenanan Tuhan adalah membawa kita masuk pada era ini, pada periode ini menjadi dewasa. Karena ketika kita menjadi dewasa, kita siap untuk melakukan pekerjaan yang baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sudah berhasil meninggalkan kebiasaan burukmu, seperti menyaksikan tontonan-tontonan cabul, pornografi, seperti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, merokok, meminum minuman keras, bergaul-bergaul yang buruk, menggunakan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya, kalau engkau sudah melewati itu, puji Tuhan. Tetapi itu belum akhir, justru sekarang engkau harus siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena bertobat itu berarti meninggalkan yang jahat, lalu kemudian setelah itu berpaling kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan baik. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mengenal kita sebelum dunia dijadikan, Ia memilih kita agar kita dapat melakukan pekerjaan yang baik di dalam Kristus. Apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik tidak lain tidak bukan adalah melakukan apa yang Yesus lakukan. Ingat? Pelajaran kita adalah menjadi seperti Kristus. Jadi kalau ditanya pekerjaan baik apa yang bisa kita lakukan, teladan Kristus adalah melakukan apa yang Kristus lakukan. Apa yang Kristus lakukan? Banyak sekali. Kristus memberitakan Injil. Apa yang Yesus lakukan? Kristus hadir buat orang yang membutuhkan. Apa yang Kristus lakukan? Kristus memberikan pengampunan. Apa yang Kristus lakukan? Kristus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, lalu kemudian hidup bergaul dan mengasihi dengan orang-orangnya. Dan yang paling penting adalah Kristus menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa seperti ini saatnya kita untuk menghadirkan perkenanan Tuhan dengan menjadi terang dan menjadi garam. Di mana? Dimulai dari lingkungan terkecil di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saudara harus berubah, karena di masa seperti ini ada banyak orang berubah ke arah yang tidak baik, tetapi saudara harus berubah ke arah yang lebih baik. Dan di situ membuktikan bahwa kita sedang meneladani Kristus yang menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi dewasa itu penting karena justru kita akan melihat perkenanan Tuhan. Kita akan menghadirkan kemuliaan Tuhan. Apa artinya menghadirkan kemuliaan Tuhan? Menghadirkan kemuliaan Tuhan bukan hanya sekedar berkata Tuhan engkau mulia, Tuhan engkau layak disembah, Tuhan engkau hebat. Menghadirkan kemuliaan itu berarti kita menunjukkan integritas, kapasitas, kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Itu menghadirkan kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan? Ketika kita menjadi seperti Kristus, maka dengan demikian kita menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika orang melihat
apa yang kita lakukan ini semua meneladani Kristus, maka orang akan berkata, terpujilah Tuhan yang baik dalam hidupnya. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin menjadi orang yang mengalami kemenangan dan banyak keberhasilan, jangan menolak segala bentuk tanggung jawab yang menghampiri. Ya, segala bentuk tanggung jawab yang engkau sedang hadapi, jangan menolak. Setialah dalam tanggung jawab yang kecil, karena Tuhan akan mempercayakan engkau tanggung jawab yang besar. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalani kehidupan saudara sekarang masing-masing, ketahui bahwa Tuhan punya rancangan, punya tujuan yang spesial buat setiap saudara. Dan selamat melanjutkan perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa meskipun tujuan kita berbeda, tetapi tujuan kita pada umumnya juga sama. Ada satu tujuan yang sama yang dimiliki oleh setiap kita. Oleh saudara, oleh saya, yaitu menjadi sempurna. Dan untuk menjadi sempurna, saudara harus bertumbuh, menjadi dewasa, dan masuk dalam tahapan berikutnya, mungkin kita akan bahas lain kali, yaitu melayani Tuhan dengan menjadi berkat, dengan memberitakan Injil, dengan membawa orang datang kepada Tuhan. Maka disitulah bentuk kesempurnaan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Karena Kristus Engkau menjelaskan kepada kami terang yang sejati. Karena Kristus Engkau menunjukkan kepada kami bahwa jalan-jalan yang kami hadapi adalah jalan yang penuh dengan terang. Kami tidak berjalan pada kegelapan. Kami tidak berjalan dalam lembah kekelaman, kami imani. Kami berjalan justru dalam perjalanan yang rata, yang penuh dengan terang Tuhan. Sehingga kami tidak terantuk, tidak jatuh, tidak lemah. Sehingga kami tidak mengalami kesulitan, sehingga kami tidak mengalami godaan, sehingga kami tidak menghadapi bentuk sandungan apapun. Tetapi kami bisa berjalan lurus untuk melihat panggilan Tuhan. Meskipun kami ada dalam keadaan yang sulit hari-hari ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan justru mendampingi kami lewat firman Allah. Lewat Alkitab yang adalah firman Allah. Sehingga setiap hari kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu inilah saat di mana kami boleh meninggalkan yang lama. Meninggalkan hal yang jahat. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik sebagai bentuk tanggung jawab. Karena kami tahu bahwa ketika kami menerima tanggung jawab, itu berarti kami juga menerima anugerah. Dan kami sudah menerima anugerah, karena itu kami ingin meresponi anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami dengan menerima setiap tanggung jawab. Tuhan kuatkanlah setiap orang-orang muda, sehingga mereka bisa dipercayakan dalam tanggung jawab yang kecil, semakin besar, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center. Tuhan memberkati gembala jemaat kami. Tuhan terus memberkati keberadaan dan panggilan gerejamu untuk kami boleh tetap menjadi terang dan garam bagi dunia. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Sehingga di saat seperti ini membuat kami tidak goyah, tidak lemah. Tetapi membuat kami semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapatkan kesempatan kali ini untuk menyatakan syukur dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, ini saatnya bagi kami untuk menyatakan kasih dan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Kami tahu kami memberi karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Kami memberi karena kami ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Kami memberi karena kami tahu ini adalah pekerjaan baik yang merupakan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu Tuhan, berkatilah persembahan kami ini dan terimalah menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat jerih lelah kami. Kami percaya di balik itu ada berkat yang membuat kami boleh melihat keberhasilan dan keberuntungan yang dijanjikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di akhir ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Ia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan terimalah kasih anugerah dari Bapa, terimalah cinta kasih dan rahmat yang tidak pernah berubah dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan tuntunan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya.
Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan